Hi Super Fighters, welcome to Super One Gen Z Talks, Go Far with Super One. Nah, kita akan mengundang guest star kita kali ini di topik Heart to Heart Conversation of Love. Gimana sih caranya untuk bisa merayakan hari Valentine? Biasanya aku ngerayainnya itu dengan ngasih coklat gitu ke teman-teman, juga ngasih surat gitu. Menurut kalian, kenapa Valentine itu selalu identik dengan coklat ya? At the end yang akan bertahan sama kita itu teman-teman yang benar sahabat sejati gitu. Jadi menurutku sahabat sejati itu harus banget dipertahankan. Only on Super One Gen Z Talks. Hi Super Fighters, welcome to Super One Gen Z Talks, Go Far with Super One. Wah, rasa banget ya Bro ya, hari ini kita udah ada di episode yang ke-13 untuk Super One Gen Z Talks. Udah gak kerasa banget sih, Kat. Iya. Menurutmu, kita kan sekarang udah ada di tahun yang baru juga nggak sih? Iya, fresh Menarik. banget nih ya, baru masuk 2024. Bener, banyak banget event menarik gak sih, Kat? Iya, dan tentunya Super One sudah kembali lagi dengan Gen Z Talks dan tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik dan pastinya sangat informatif ya buat teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk ditungguin ya konten-konten berikutnya. Sekarang ini bulan apa ya, Kat ya? Februari nggak sih, Bray? Iya, Februari. Iya. Ada event itu nggak sih, Kat? Valentine. Ah, bener banget. Februari itu biasanya identik dengan hari Valentine ya, Bray ya. Yes. Menurutmu Valentine itu apa sih, Kat? Kalau menurutku sendiri ya, Valentine itu adalah hari dimana kita bisa express kasih sayang kita gitu ke orang-orang yang kita kasihi gitu. Bener Jadi banget. seperti kata orang-orang kayak hari kasih sayang gitu ya Valentine itu. Kalau menurut Brian sendiri gimana, Brian? Sama kayak kamu sih, Kat. Valentine itu merupakan hari kasih sayang yang semua orang tuh bisa rasain loh ternyata. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong hari Valentine ya, biasanya itu identik dengan kita tuh memerayakan hari kasih sayang dengan pasangan kita. Ya nggak sih? Biasanya kalau hari Valentine aku melihatnya tuh kayak orang-orang kayak Valentine dinner, Iya, terus bucin-bucin berdua gitu terus ya. gitu ya. Iya, tapi kalau menurut people gitu ya, menurutmu hari Valentine itu apakah hanya bisa dirayakan dengan pacar kita atau gimana? Menurutku sih enggak sih, jadi ya harus sama orang lain. Tapi kayaknya kamu salah deh, Kat, nanya ke Kenapa? aku. Kan kita kayak harus nanya ke orang lain yang lebih tahu juga iya, gitu. iya. Kita mungkin karena belum punya pasangan juga ya, Bro Iya, ya, bener jadi kurang banget. tahu. Salah gitu. orang ini. Jadi spesial banget nih, pas Iya. banget hari ini kita juga nggak berdua doang, tapi kita juga kedatangan tamu-tamu spesial. Langsung aja ya kita sambut. Tapi kita belum ngasih tahu topiknya. Oh iya, lupa. Nah, kita akan mengundang guest star kita kali ini di topik Heart to Heart Conversation of Love. Yes, oke. Nah, mungkin kita bisa langsung aja nggak sih undang guest starnya sebelum kelamaan. Ya kan? Langsung aja kita sambut Theo dan Justin. Halo. Hai. Halo semua, perkenalkan nama aku Theo dari kelas 11-7. Halo, kenalin aku Jessica Divania dari kelas 11-9. Oke, thank you banget ya sebelumnya untuk Theo dan juga Justef yang udah luangin waktunya buat datang ke podcast hari ini nih. Nah, hari ini tuh kita pastinya nggak datang dengan tangan kosong ya. Iya. Kita sudah siapin pertanyaan-pertanyaan buat kalian nih. Boleh nggak ya tanya nih? Boleh. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut Theo dan juga Justef, menurut kalian gimana sih caranya untuk bisa merayakan hari Valentine gitu dengan orang-orang yang kita kasihi? Kalau menurut aku sih, biasanya aku ngerayainnya itu dengan ngasih coklat gitu ke teman-teman, juga ngasih surat gitu misal. Sweet banget ya Iya. ternyata ya. Iya, sweet banget ya. Jadi isinya kayak aku say thank you buat pertemanan yang sudah kita lewatin bersama di tahun ini. Wow, keren, Lucu keren, banget. keren. Oke, oke. Kalau dari Joseph sendiri gimana? Kalau aku sih biasanya ngasih coklat sih ke temennya. Oh iya, Kayak coklat udah ya. budaya nggak sih kalau Valentine Iya. itu udah sama ngasih coklat gitu kan. Signature sih. Iya, biasanya di sekolah kita ataupun tempat-tempat lain juga kayak gitu ya biasanya. Kayak di kelas pagi-pagi udah ini sama aku, ini sama aku. Udah ada listnya sendiri. Iya, ya. kayak Santa Claus di hari Valentine gitu ya, Februari. Bener banget. Oke, ada lagi mungkin? Keluarga sih biasanya jarang ngerayain ya. Ah, ya. Tapi boleh banget sih idenya. Mungkin Valentine kali ini kita bisa ngasih
kayak kado atau mungkin sesuatu jadi simbol-simbol ya, bener kayak kata Theo tadi. Iya. Ke orang tua kita mungkin sebagai wujud terima kasih kita ya selama ini udah menyayangi dan membesarkan kita kan. Oke. Atau yang mungkin punya saudara, boleh banget sih ngasih coklat lah minimal ya ke saudaranya. Kalau lebih boleh banget. Oke, berarti bukan hanya dirayakan dengan pasangan kita ya, tapi juga bisa dengan kita ngasih hadiah ataupun coklat ataupun perlakuan spesial gitu ke orang-orang yang memang kita kasihi gitu, kayak orang tua, guru kita ataupun teman-teman kita gitu ya. Supaya appreciate each other juga Yes, ya. bener banget. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian, kenapa Valentine itu selalu identik dengan coklat ya? Iya, Mungkin tadi dari- kan Justaf sudah sempat singgung soal coklat juga kan ya? Iya, bener banget. Iya. Mungkin dari Theo. Kalau dari aku sih, kenapa harus coklat? Soalnya coklat tuh sebagai simbolik sweet gitu. Oh, iya. Jadi, manis. iya bener. Jadi coklat itu juga bisa jadi mood booster gitu. Jadi Yes. misalnya orangnya lagi bad mood atau lagi bad day gitu, jadi mereka moodnya bisa naik lagi gara-gara coklat. Gitu. Wow, keren-keren banget ya. Jadi Ya. kayak mungkin ada teman-teman yang lagi sedih gitu, pas dikasih coklat kayak langsung kayak full senyum gitu seharian gitu Langsung ya. mood boosternya naik ya. Karena coklat sesuatu yang sweet gitu ya. Oke, next question ya. Next question buat JT nih. Boleh. Tadi kan aku sama Vipul sudah sempat ngomongin gitu tentang makna hari Valentine's. Ya. Menurut kita Valentine's Day itu adalah hari kasih sayang. Tapi apakah menurut JT Valentine itu hanya sekedar hari kasih sayang atau lebih dari sekedar itu? Kasih sayang nih sebenarnya juga luas juga kan. Iya. Mungkin nggak cuma sama teman sama keluarga aja, tapi juga bisa sama saudara-saudara kita yang mungkin selama ini tuh sering terlupakan. Kayak misalnya satpam di rumah atau petugas kebersihan, Iya. dia langsung disertifikat sama love. Oh, yes, I yes, see. yes. Oke. Tapi juga apakah Valentine itu bisa menjadi hari ataupun menjadi momen di mana kita tuh bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain? Menurut Bisa kamu? banget sih. Hmm. Jadi kayak misalnya kita lagi ada agak hubungannya renggang gitu sama teman iya. lama. Mungkin pas Valentine kita bisa nyampein mereka, ucapin sweet words, ucapin terima kasih udah bisa berteman sama aku selama ini, bisa kasih coklat. Aku jamin langsung lulus sih. Iya, atau mungkin sih sorry gitu Iya, ya. benar. Jadi Supaya fix hubungannya yang iya, ada. jadi ternyata Valentine itu bukanlah hanya hari kasih sayang, bukan buat orang-orang yang kita kasih doang, tapi juga bisa kita rayakan bersama-sama dengan orang yang mungkin ada gesekan dengan kita gitu ya. Oke. Make sense sih menurutku. Oke, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Menurut kalian, mending lebih banyak teman tapi nggak ada teman dekat, atau banyak sahabat tapi nggak ada teman? Sorry, menurutku sedikit sahabat tapi nggak ada teman. Gimana? Menurut JT dulu mungkin? Aduh agak berat ya ini pertanyaannya. Iya. Jujur aku masuk ranking pertama sih. Jadi Iya. emang kalau secara kenalan ya lumayan banyak ya. Soalnya kan aku ikut kegiatan juga sama organisasi. Iya. Tapi kalau dibilang teman dekat ya kita tahu guys kalau dunia ini kejam nggak semua bisa Iya. dipercayain. Bener banget. Jadi menurutku punya teman dekat tuh penting banget. Hmm. Dan aku juga iri sih. Aku juga kadang kayak iri gitu kayak oh my god dia kok bisa punya bestie yang sebaik ini, punya bestie sesetia itu gitu. Ya jadi buat kalian yang punya sahabat kayak mereka please pertahanin karena mereka sangat berharga banget guys. Oke. Berarti JT ini tipe yang satu teman yang benar-benar deket gitu ya, perlu banget gitu ya. Oke. Quality over quantity lah. Oh wow, keren kata-katanya ya. Oke, next ke Theo. Gimana Kalau Theo? aku sih jujur ada teman deket juga. Cuma aku lebih prefer ke circle yang banyak gitu. Oh. Jadi, ya. Ya mungkin ada plus minusnya kayak tadi kata JT. Karena misal teman dekat itu kita pasti jadiin safe place gitu kan buat Iya sih. kita. Jadi kita buat cerita-cerita itu aman, kita juga bisa ditenangin sama mereka Yes. juga. Tapi kalau kita cerita ke circle yang lebih besar gitu, misal bisa merembet kemana-mana itu ceritanya. Oh, gitu. Bocor iya. kemana-mana Iya. ya. Ya, ternyata. jadi agak berhati-hati gitu ya Theo ya. Nah, jadi harus pilih yang bener gitu teman Oke. dekat. Sama kayaknya aku lihat Theo ini extrovert ya orangnya. Iya. kayaknya. Iya, Jadi friendly kayak- banget. Jadi mungkin banyak keluyuran, terus Iya. di satu tempat ketemu teman baru gitu ya. Jadi kayaknya Theo ini lebih prefer kayak banyak teman gitu, banyak circle ya. Karena dalam hidup kita juga perlu relasi gitu ya. kan ya. Benar. Oke, nah tadi kan kalian juga sempat singgung dikit-dikit nih ya. JT lebih prefer teman yang benar-benar dekat, tapi Theo lebih prefer circle yang banyak gitu. Aku boleh tanya nggak sih, kenapa sih kok kalian tuh lebih prefer hal seperti itu? Kayak alasannya apa? Ataupun pengalaman kalian seperti apa?
biasanya gini sih, kalau misalnya aku cerita nih, sebenarnya lo temenku gak sebanyak itu, terus dia jawab balik, kamu lo sok rendah, kenalanmu lo banyak, pasti kayak gitu tuh jawabannya. Nah, di situ aku merasa betul itu tuh beneran guys, karena pasti ada satu momen dimana aku juga bisa merasa kesepian dan aku tuh butuh kayak sosok buat bersandar. Dan semakin kita bertumbuh, semakin berjalannya waktu, itu kan pasti ada aja lah ya halangan dalam pertemanan, kan? Temen yang mungkin toksik, temen yang caper, temen yang ya mengalahkan kita ke hubungan yang kurang baik lah ya. Nah, at the end yang akan bertahan sama kita itu teman-teman yang benar sahabat sejati gitu. Jadi menurutku sahabat sejati itu harus banget dipertahan. Bener-bener. Jadi mungkin ada teman-teman di sini tuh yang merasa kayak, aduh kok temanku cuma satu ini ya, dia terus gitu. Tapi sebenarnya kita harus belajar untuk bersyukur ya atas teman itu. Kayak kadang-kadang ada loh teman yang mungkin circle-nya banyak, kelihatan banyak teman gitu ya. Tapi ternyata di inside dia tuh kayak merasa kesepian gitu. Iya gak sih? Toxic gitu ya. Iya, mungkin ada juga circle-circle-nya toxic, dia nggak bisa trust gitu. Jadi penting banget juga ya buat bangun hubungan yang benar-benar dekat sama satu teman ini gitu. Oke, kalau menurut Theo gimana Theo? Kalau dari aku sih, aku kan ada teman deket nih dari TK bahkan sampai dari SD juga ada. Banget ya, Dre. Iya, loyal. Iya, jadi temenan sampai sekarang. Tapi aku kadang itu kayak merasa bosen gitu, kayak kadang beberapa part gitu. Jadi kayak aku bosen nih, kayak butuh teman baru gitu. Oh ya. Nah, tapi aku juga merasa kayak bersyukur gitu punya teman dari TK sampai sekarang gitu masih bisa stay, juga bisa menjadi safe place-ku gitu. Jadi aku biasanya kalau ada apa-apa ceritanya ke mereka gitu. Oke. Menarik ya ternyata pendapatnya masing-masing. Oke, mungkin kita kan udah banyak banget nih bertukar informasi juga ya. Mungkin ada nggak kesan dan pesan deh dari kalian berdua, mungkin dari Theo dulu untuk Valentine ini kali ini. Buat teman-teman yang nonton nih. Kalau pesannya buat kalian ya, jangan menganggap Valentine ini hari kasih sayang untuk ke pasangan hidup gitu. Jadi lebih kita bisa kasih sayang kita itu ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke keluarga kita, juga bisa ke guru-guru kita. Jadi jangan berfokus kayak Valentine itu buat pacar. Jadi universal ya sifatnya. Iya, bukan hanya ke pacar doang, tapi juga memang orang-orang yang benar-benar kita kasihi gitu ya. Oke, thank you Theo. Kalau dari JT? Mungkin buat kalian yang ngerasa kayak, buat apa sih ngelain Valentine, aku lo gak ada pacar, oh my god, aku lo kayak hopeless romantic gitu guys. Tenang aja, karena kalian tetap bisa merayakan Valentine sama orang kesayangan kalian, kayak sama teman, sama keluarga. Dan aku harap dari Valentine itu, kalian juga bisa jadi semakin mensyukuri keberadaan teman-teman kalian. Oke, keren banget ya. Oke, nggak kerasa nih kita tuh udah berada di akhir dan penghujung topik kita hari ini gitu. Sebelumnya kita mau ucapin thank you so much buat Theo dan juga Justaf yang udah luangin waktunya. Dan kita sebagai host di episode kali ini mau ngucapin sorry yang sebesar-besarnya kalau kita ada salah kata ataupun perlakuan yang kurang mengenakan di hati kalian. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. See you on the next episode. Bye-bye. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.